Halo, perkenalkan nama saya Hermanto Pramudita, absen 10 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan penjajahan yang pernah menjajah Indonesia. Ada 4 negara dari bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia, yaitu bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Di sini saya hanya membahas 2 bangsa saja, yaitu bangsa Belanda dan bangsa Inggris. Penjajahan bangsa Belanda. Belanda mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang pertama kali diinisiasi oleh Cornelia de Houtman pada tahun 1562. Ia berhasil menemukan dan membuka jalan dari Eropa menuju ke Nusantara yang disusul oleh negara lainnya yaitu Prancis, Portugis, hingga Inggris. Namun sayangnya, tujuan awal Belanda masuk ke Indonesia bergeser dari awalnya untuk perdagangan terutama rempah-rempahnya menjadi keinginan menguasai wilayahnya disebabkan potensinya yang tinggi tidak hanya dalam hal ekonomi namun juga politik. Sejarah berdirinya VOC. Penjajahan Belanda saat sudah mulai menguasai Indonesia, Belanda mulai mendirikan VOC yang mana merupakan organisasi dagang untuk mengatur segala macam jual beli kekayaan Nusantara secara monopoli, sehingga merugikan petani yang mana merupakan penduduk pribumi. Segala macam perdagangan, khususnya rempah-rempah, harus berada di bawah pengawasan. Seluruh hasil perkebunan harus dijual dan diserahkan ke pihak mereka. Namun, pada abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan sehingga jatuh ke tangan pemerintahan Belanda. Awal mula terjadi pemberontakan. Semenjak VOC bangkrut, masuklah pemerintahan Inggris. Saat itu ialah Thomas Stamford Raffles yang memerintah, namun hanya dalam waktu singkat. Kemudian, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Di sini, sejarah lepasnya Indonesia dari penjajahan Belanda perlahan-lahan dimulai. Kemudian, terjadi pemberontakan di Pulau Jawa yang terkenal pada tahun 1825 sampai 1830. Dikenal dengan Perang Diponegoro. Namun, sayangnya, peperangan ini belum menjadikan Indonesia bebas dari penjajahan Belanda, dikarenakan kalah strategi. Mulai berdirinya kelompok-kelompok nasionalis. Semakin lama, rakyat pribumi ingin lepas dari penjajahan Belanda, karena beberapa sistemnya yang tidak masuk akal dan menyengsarakan seperti sistem tanam paksa, di mana penduduk diharuskan menanam rempah-rempah tanpa beristirahat, berakibat jatuhnya banyak korban. Maka, mulai berdirilah gerakan nasionalis pertama pada tahun 1905, yaitu Serikat Dagang Islam, yang kemudian disusun oleh Budi Utomo pada 1908. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya penindasan oleh pihak Belanda dengan mengasingkan para pelajar dan pemimpin rakyat pribumi. Lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, para pemuda Indonesia pun memberanikan diri untuk mengadakan deklarasi akan kedaulatan negerinya, maka terciptalah Sumpah Pemuda. Hal ini menandakan bahwa seluruh rakyat pribumi tak lagi berjuang sendiri-sendiri, namun bersatu untuk mengusir penjajah. Dengan semangat dan tekad ini, membuat persatuan di kalangan anak muda semakin kuat. Tidak heran, tidak seluruh Nusantara menggebu-gebu merebut kemerdekaan. Runtuhnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1940, Belanda mengalami serangan dari berbagai negara. Oposisinya seperti Jerman dan Jepang, menjadikan kehilangan kekuasaan akan Indonesia pada tahun itu pula atas negeri Sakura, sehingga penjajahan negeri kincir angin tersebut pada Nusantara berakhir. Namun, sejarah lepasnya Indonesia belum sepenuhnya berakhir. Meski Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia terlepas dari penjajahan negeri tersebut. Hal itu dimanfaatkan kembali oleh negeri kincir angin untuk kembali menguasai Nusantara. Kembalinya Belanda ke Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda kembali masuki Indonesia dan berusaha menduduki Batavia yang sekarang Jakarta agar dapat kembali berkuasa. Sehingga saat itu pusat pemerintahan dipindahkan sementara ke Yogyakarta dengan berbagai pertimbangan. Belanda melakukan berbagai agresi militer untuk kembali mendapatkan kekuasaan di Indonesia. Namun, tentu saja rakyat Nusantara
sudah jauh lebih baik dalam menangani hal tersebut. Pertumpahan pun terjadi hampir seluruh wilayah dengan melibatkan ribuan pejuang. Berakhirnya penjajahan Belanda Indonesia. Setelah melalui berbagai pertumpahan darah sejak kemerdekaan, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Semenjak itu, tidak ada lagi penjajahan oleh negara lain di Nusantara hingga saat ini. Namun, tentu saja beberapa peninggalan masih tetap ada. Meski banyak sekali pertumpahan darah yang terjadi selepasnya Indonesia dari penjajahan Belanda.